Sangat disayangkan pada peristiwa Kades Soho yang berselisih paham dengan LSM Harimau. Di situ ada Kapolsek Mandiraja yang mengatakan yang tidak manut hajar saja. Saya yang bertanggung jawab. Bagi saya itu adalah kata-kata seorang preman, bukan kata-kata seorang anggota polisi. Karena tugas polisi adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memerintahkan untuk menghajar, dan malah dia yang berani bertanggung jawab. Itu suatu tindakan yang konyol bagi saya. Karena ingat, Kades Soho tidak sendiri. Selamat datang kembali di channel History Handy cuy. Kali ini cuy, kita bakal ngebahas salah satu kasus yang masih berjalan nih. Masih rame banget jadi perbincangan di sosial media. Tentunya kalian tidak asing dengan sosok yang satu ini. Jadi, cerita ini bermula dari sosok yang belakangan ini sering banget muncul di media sosial. Namanya adalah Huhu Alkaf, atau yang lebih dikenal sebagai sosok Kades Huhu. Banyak orang mengenalnya karena penampilan tubuhnya yang penuh tato ini. Tapi justru menjabat sebagai kepala desa di Desa Purwasaba dan dikenal cukup berprestasi serta dekat dengan warganya ini menjadi sorotan media sosial. Di balik kisah viral dan penampilannya itu, ada kejadian yang sempat bikin heboh cuy. Jadi, Kades Huhu ini pernah jadi korban pengeroyokan oleh sekelompok massa LSM di Balai Desa Purwasaba sekitar Maret 2026. Kejadian ini ternyata bukan soal penampilannya cuy, tapi berkaitan dengan kisruh seleksi perangkat desa. Cuplikannya seperti ini. Kita inginkan karena semuanya biar jalan baik semua ya. Saya tolong ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan LSM Harimau Banjarnegara dan terutama PDW Jateng yang berkembang di Banjarnegara. Terima kasih atas waktunya untuk mendampingi masyarakat Desa Purwasaba dalam berkoordinasi walaupun hasilnya masih blunder. Tapi kita sebagai lembaga swadaya masyarakat harus tetap memperjuangkan hak mereka. Setuju? Apabila Kecamatan Mandiraja tidak mengabulkan permintaan kita karena asetnya sudah jelas, kesalahannya sudah jelas, tidak mengabulkan permintaan untuk kasih ulang, kita siap mendampingi masyarakat untuk Banjarnegara, untuk all out penyampaian pendapat di muka umum. Setuju? Apalagi tadi dari pihak kepala desa justru malah ngebon dari pihak luar. Itu yang bikin kita sakit hati, apalagi masyarakat yang notabene tidak tahu apa-apa. Betul? Betul. Apabila ada lagi seperti itu, kita lawan. Banjarnegara ini urak mereka usir. Komando. Komando. Untuk selanjutnya nanti kita arahkan untuk kita berapat di markas. Kita ke markas, ke kelompok. Kita langsung ke markas kelompok dulu. Izin nanti kita bantu di markas dulu. Oke, ada yang bilang bahwa Kapolsek Mandiraja itu menyuruh keluar semua. Itu tidak benar, ya. Ada teman-teman saya yang paling 15 orang. Itu yang ada di dalam mungkin 8. Yang di luar mungkin ya ada 7 orang. Itu dikeluarin semua sampai benar-benar keluar dari halaman tanah kecamatan dan gerbangnya ditutup, kemudian diancam kalau masuk mau ditangkap. Ya. Bahkan sudah sampai ke toko mebel depan kecamatan udah seberang jalan. Ke mobil dikeluarin semua teman saya. Suruh pergi intinya. Tapi ratusan anggota LSM Harimau masih ada di halaman aula kecamatan dan di dalam. Ya. Di video itu memang suruh keluar semua, tapi nyatanya tidak seperti itu, ya. Dan
Ada yang bilang saya tidak dikeroyok. Memang di dalam video itu saya sudah diamankan. Karena saya sudah di belakang mobil. Waktu saya baru keluar dari pintu aula, sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, bahkan depan. Saya kacamatanya sampai remuk ya, karena dipukul dari depan. Logo atribut saya sebagai kepala desa juga pada roboh, papan nama jatuh karena diceneng-ceneng ya, ketarik-tarik ya, itu aja. Coba video kalau ada yang saya baru dari keluar. Mungkin yang video hanya anggota polisi, tapi videonya belum ada yang tersebar. Dan saya tahu yang ngeroyok saya dan yang mukulin saya. Siapa aja saya tahu. Jadi jangan bilang mukul nggak mukul. Disuruh keluar semua. Mana keluar semua? Yang keluar semua itu teman-teman saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kades Bobo, jangan selalu dibiasakan untuk memelintir sebuah berita, sebuah narasi yang tidak benar. Kita sama-sama di ruangan. Yang saya ingin klarifikasi, pertama, yang bikin gaduh pertama itu dari pihak jenengan. Bisa saya menanyakan terkait flash disk, kenapa jenengan tidak terima dan berdiri bersama pengawalnya marah-marah. Sehingga Pak Kapolsek Mandiraja menginstruksikan dengan tegas mengusir semua yang tidak berkepentingan termasuk LSM Harimau ditindak tegas. Jadi jangan bikin narasi seolah-olah yang diusir dari ruangan hanya orang-orang saja. Kita di sini tidak ada memaksa untuk diulang. Itu yang perlu diketahui. Justru kami sangat menghormati proses dari tahapan mosi tidak percaya, audiensi di balai desa, sampai kita melayangkan surat audiensi yang kedua itu dasarnya jelas Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2018. Kalau kita tidak menghormati tahapan-tahapan tersebut, kita nggak akan ada proses audiensi. Jadi sekali lagi kami tegaskan, justru kami sangat menghormati proses. Kita tidak ada pemaksaan untuk Pak Kades mengulang tes dan lain sebagainya, nggak ada. Selalu bikin narasi yang sesuai fakta. Jadi jangan seolah-olah merasa jadi korban. Yang mengeroyok siapa? Nggak ada yang mengeroyok. Ya, ini jelas ya. Di sini para netizen, para penggemarnya Pak Kades Bobo, biar mereka itu tahu faktanya. Jangan selalu digoreng, jangan selalu dibuat seolah-olah Pak Kades Bobo itu paling baik. Kita selalu menghormati. Dan teruntuk Pak Kapolsek, kami akan siap untuk menjadi saksi ketegasan Bapak untuk minta disikat itu untuk semuanya. Termasuk kami yang tidak taat, dan kami yang bikin gaduh. Jadi bukan hanya orang-orangnya Pak Kades saja. Terima kasih. Ini ada warga juga sebagai tokoh masyarakat yang siap untuk memberikan kesaksian. Monggo, Bang Soro. Halo bro. Hoho al umroh. Yang membuat gaduh adalah kamu kok. Kamu membawa orang-orang sewaan tersebut masuk ke dalam ruangan tanpa ada undangan. Dan di situ kamu menyampaikan mau adem ya adem, panas ya panas. Itu kamu yang mulai.
Jadi apa yang semua itu terjadi itu dari kamu yang mulainya, Bu. Terima kasih. Kalau mau coba-coba silakan. Yang nggak mau keluar, tolong anggota disikat aja, sikat. Saya tanggung jawab. Silakan LSM juga kesepakatan 3, yang lain keluar. Yang lain keluar. Kesepakatan 3 kemarin, Mas Jantung bilang. LSM 3, tokoh masyarakat, calon, sama wali. Silakan, calon 10, 13 berarti. Silakan, nggak manut, hajar aja, saya tanggung jawab. Hajar, aku tanggung jawab. Tanggung jawab aku. Bongeng yang orang likon mlebu lah, dokter lah. Bongengnya ditahan. Nih postingan di atas ya. Itu postingan dari LSM Harimau. Ya, dia mengatakan warga Purwasaba menginginkan saya untuk dicopot. Kayak gitu. Atas dasar apa dicopot? Terus lucunya lagi, mereka itu habis melakukan audiensi dan ngeroyok saya tadi. Terus Kapolsek Mandiraja mengusir dengan tegas teman-teman saya yang paling 10 orang dan bilang suruh disikat. Sementara dari LSM Harimau ratusan orang tidak disuruh keluar. Jadi teman-teman saya itu disuruh keluar semua sampai ke jalan raya, diusir, mobilnya juga dikeluarin, gerbangnya dijaga, tidak boleh masuk. Tapi LSM Harimau ratusan orang ada di lokasi, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan setelah selesai audiensi, saya keluar dikeroyok puluhan orang, saya dipukulin, kacamata saya hancur, baju saya robek-robek, atribut saya pada lepas. Ini Kapolsek Mandiraja maksudnya apa? Tolong kepada Pak Kapolres Banjarnegara, Pak Kapolda Jawa Tengah, Propam Polda Jawa Tengah, Pak Kapolri, Propam Mabes Polri, saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya dan panitia juga sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, tetapi saya dipaksa untuk mengulang untuk ujian karena anggota dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Lah nanti kalau seperti ini, kita itu sudah kiblatnya itu regulasi, aturan, dan sudah dijawab, tapi mereka tetap tidak mau tahu. Jadi saya mohon kepada Camat Mandiraja, Kepala Dinas di Surmades Banjarnegara, dan Bupati Banjarnegara untuk tegas dalam menjawab keinginan-keinginan mereka yang sebenarnya itu tidak mungkin untuk dilaksanakan. Justru kita akan zolim, kita akan salah kalau kita tidak melantik
orang yang sudah mendapatkan nilai tinggi. Nilainya sudah tinggi, tidak dilantik, itu kita namanya zolim. Tapi kalau menurut anggota LSM Harimau, saya zolim karena saya tidak mau mengulang ujian tersebut atau ujian penjaringan perangkat desa tersebut. Ya, silakan. Zolimnya di mana? Justru saya zolim, camat zolim, bupati zolim kalau sampai tidak melantik atau segera menjawab surat untuk saya melantik perangkat desa tersebut. Terima kasih. Mana konflik di media sosial bisa jadi berkembang menjadi sesuatu yang nyata. Tentang gengsi, pembuktian diri, dan pilihan untuk menyelesaikan masalah lewat jalur yang lebih terarah. Dan sekarang, publik tinggal menunggu satu hal. Apakah duel antara Gadesoho dan Peci Merah ini benar-benar akan terjadi atau tidak? Atau justru akan berakhir sebelum sempat naik kering? Jadi, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke lah cuy, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kalian saksikan beberapa cuplikan yang telah kita siapkan di channel History Handy ini. Let's go, check it out. Ho! Ho ho! Kamu ini kades apa preman? Katanya nantang di atas ring. Ngentengin orang, remehin. Tangan satu diikat. Yakin? Hah? Atau kamu sadar sulit melawan aku dengan tangan satu diikat? Lalu kamu hanya pura-pura nyuruh Bondan Gemoy untuk menyiapkan ring. Sampai hari ini sudah lama aku tunggu-tunggu gak ada kabar. Ya, lalu kamu nyuruh orang-orang untuk menteror aku, katanya aku gak berani. Hah? Gitu? Hah? Jangan gitulah ho. Malu sama tato. Tato banyak, gak konsekuen. Ayo, tarung kita, tanganmu diikat satu. Atau kamu mau ngajak ngopi, ngobrol-ngobrol. Aku ajari kamu menjadi kades yang lebih sukses, lebih baik, yang berguna bagi seluruh masyarakat desa Purwasaba. Mungkin saat ini kamu hanya bisa memuaskan separuh atau seperempat warga desamu. Kalau aku ajarin, 100% warga desamu akan makmur ho. Hah? Gimana? Ayo dong, kasih kepastian. Jangan menggantung. Kayak pacaran aja ada menggantung-menggantung. PHP. Ya, Peci Merah bukan jagoan, tapi Peci Merah beranian. Karena Peci Merah sang Pancasila, IQ tinggi, selalu benar, merdeka. Kelamaan nih, langsung saya tanda tangani aja. Peci Merah, latihan yang giat ya. Jangan banyak ngomong, nanti kamu tak KO. Terus kalau kamu mau berisik, saya juga nggak ngerti. Akunmu udah tak blokir karena kamu terlalu berisik. Nih saya tanda tangani nih, Peci Merah. Wih, Siapin untuk Pak Kades ringnya. sudah tanda tangan kontrak. Tinggal nanti kita tunggu apakah Pak Peci Merah siap untuk tanda tangan kontrak untuk ketemu Pak Kades di ring 1-1 yang akan datang. Kita tunggu tanggal mainnya. Oke, kalau mau berisik langsung ke promotor karena saya males nanggepin Peci Merah. Akunnya udah diblokir juga. Blokir. Kamu mau teriak-teriak kayak apa? Saya nggak lihat, nggak denger. Udah. Siap. Deal ya Pak. Deal. Gitu teman-teman, tunggu pertandingan terbaik antara Pak Kades dengan Pak Peci Merah. Yang penting ini olahraga untuk menyelesaikan semuanya secara sportif sebagai faktor. Semoga saja ke depan bisa menginspirasi semua masyarakat. Matur nuwun. Kontraknya udah bisa ditandatangani apa belum? Satu permintaannya lagi itu apa? Hoho melawan saya dengan tangan satu diikat dan diviralkan di video. Dia harus tepati itu. Nggak ada Pak aturan combat sport pakai tangan satu. Masa nggak ada? Peci Merah. Nah, tadi kan udah tuh.
kita udah deal. Pertama, sabuk juara kita siapkan. Yang kedua, tanding di salah satu 5 kota besar. Ya. Antara Surabaya, Solo, Semarang, Bandung atau Jakarta. Ya. Clear. Nah, ringnya kita siapkan ring terbaik, ring terbesar. Oke. Nah, ini masih gimana nih? Masih ada permintaan nggak? Ya. Permintaan terakhir sesuai dengan video dia, perkataan dia. Melawan saya dengan 1 tangan diikat. Waduh. Gini Pak masalahnya Pak. Yang diregulasi combat sport itu tidak ada aturan yang mengizinkan tangan untuk diikat, setahu saya. Cari tahu dulu lah aturannya. Ya, kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab atas ucapannya. Kepala desa harus bertanggung jawab. Waduh. Lah, gini Pak masalahnya. Lah nanti kalau terus aturannya tidak ada gimana nih? Ini cancel berarti tandingnya. Dia itu sudah melecehkan saya, melawan dengan tangan 1. Tapi kalau memang tidak ada aturannya, berarti ya sudah, tidak masalah lah. Yang penting tak KO dia. Tapi harus dipastikan nggak ada aturannya ya. Oke siap. Berarti kalau tidak ada aturan, lanjut ini. Kontrak tanda tangan nih. Tetap saya ladeni dia. Deal? Oke, deal. Siap. Silakan dipelajari. Kalau cocok ditandatangani. Jadi pertandingannya nanti tinju ya. Tinju. Baik. Ya, udah bener sih. Kalau masalah berat badan, selisih sedikit nggak apa-apa ya. Oke, siap, gas. Oke. Dah, clear lah ini. Clear? Ya. Siap. Silakan tanda tangani. Ya, jadi saya menandatangani ini juga nggak ngawur-ngawuran kayak huhu. Oke, siap. Oke teman-teman, kontrak sudah ditandatangani antara Pak Peci Merah dengan Pak Kades Joho. Kita lihat nanti, tunggu tanggal mainnya. Untuk video selanjutnya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar, ngulik bareng.